senyawanya. Berikutnya nanti ada lagi yang anion gitu ya, anion. Nah, jika terjadi pembentukan CO2, ada juga unit untuk menghilangkan itu, melepaskan apa namanya, karena karbonat kan ada CO-nya gitu ya. Nah, ini unitnya. Kalian mau catat? Silakan kalau mau dicatat. Ada yang multi-state, jadi antara kation dan anion apa paralel ya, multi-state. Ada juga nanti kation diselesaikan dulu kation, baru anionnya. Ini reaksinya. Mau diulangin? Ini kalau mau dicatat ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ada apa namanya, kombinasi antara tabung kation, anion, sama CO2. Ini reaksinya ya. Ini gambarnya. Sama seperti yang di lab. Kalian kayaknya sudah dapat lab OTK ya. Nah, yang dapat kation dan cation exchange atau ion exchange. Nah, ini prosesnya sama gitu ya. Jadi raw waternya kita bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa kontaminan, Ca, CaH, CO3, kalsium bikarbonat, magnesium bikarbonat, dan ini ada biasa di dalam air, kalsium sulfat, magnesium sulfat, kalsium klorida, NaCl, dan silika, SiO2 plus air. Nah, ini kontaminannya. Nah, ini dipasang di bednya ini, apa namanya, nanti airnya mungkin dispray ya, dispraykan di sini atau dialirkan. Nah, di sini airnya melewati resin ini. Nah, di sini resin yang bisa menangkap kation itu. Nah, ini yang ditangkap. Nah, ini mungkin selama proses itu dia akan bentuk CO2 gitu ya. Kemudian ada lagi anion, sama anionnya juga anion exchange, ada resinnya juga, sehingga nanti di sini sudah tidak air yang bersih ini sudah tidak ada kontaminan ini. Sulfat, sulfit gitu ya. Ini bisulfit itu. Klorin gitu yang ada di sini sudah, dan di sini sudah hilang kontaminan-kontaminan ini. Mungkin begitu ya. Kemudian
Ini keterangan dari yang tadi, pembentukan eh, penghilangan dari demineral water, gunakan kolom resin. Nah, ini prosesnya kalau reaktor itu fixed bed. Jadi resinnya itu fix di sini nih, mantap di sini bednya ya. Fixed bed prosesnya. Jadi nanti air lewat sini. Ya. Nah, ini beberapa metode lah gitu ya. Beberapa. Kalau misalnya pakai anion beberapa stage anionnya, eh, tergantung dari kontaminannya. Mungkin tidak akan sama. Kalau air di Cilegon banyak banyak silikanya, banyak Fe-nya, banyak macam-macam gitu ya. Nah, kalau kamar mandi kita udah bagus-bagus, bathtub di rumah udah bagus-bagus. Kalau dibiarkan sedikit udah coklat-coklat tuh banyak kontaminannya airnya. Atau baju kita, baju putih itu suka bercak-bercak misalnya ya. Kalau di air pump mungkin akan lebih ini ya mereka juga menggunakan cuma kayaknya nggak sampai ke ion exchange lah ya. Tapi mereka menggunakan pelunakan air untuk menghilangkan kesadaran dan lain-lain. Kalau tadi multistage, ini mixed bed. Kita lihat gambarnya ya prosesnya itu. Jadi kadang-kadang dia perlu berkali-kali juga dan harus beberapa kolom sehingga air itu memang benar-benar bersih, dihilangkan dari mineralnya gitu ya. Nah, sebagai engineer, kita juga akan eh, menangani ya, misalnya kita ketemu alat seperti ini, kan bed tadi berisi resin yang mengikat. Nah, ketika dia berapa kali dia sudah eh, dilewati oleh air yang kita mau hilangkan tadi kontaminannya, nah, tentu kontaminan itu lengket ya. Kontaminan itu kan lengket di dalam resinnya. Resinnya itu bisa menjerap atau mengikat senyawa-senyawa kontaminan di dalam air itu. Nah, lama-lama resin itu udah nggak bisa lagi menjerat karena dia kan bentuknya mungkin kayak ada pori-pori begitu, terus dia bisa ngikat gitu ya, pakai ikatan hidrogen tuh. Nah, kita suatu ketika jadi nggak bisa dia dipakai terus-menerus sampai 10 tahun nggak diganti-ganti, nggak bisa gitu ya. Biasanya misalnya sebulan sekali harus dibersihkan resin itu. Jadi eh, air yang kita proses di stop. Nah, nanti dia apa namanya dilarutkan ditambahkan beberapa senyawa, misalnya asam sulfat atau NaOH untuk membersihkan, kemudian disemprot lagi dengan aliran balik gitu ya, aliran backwash. Nah, setelah bersih nanti yang kotoran-kotoran kontaminan air yang lengket di dalam resin akan kita blow down ya, kita keluarkan. Nah, sehingga resin kita akan bersih kembali. Jadi nggak bisa, dia prosesnya sama seperti absorpsi gitu ya, prosesnya absorpsi. Jadi apa namanya eh, menjerap bukan absorb ya, menjerap, menjerap. Jadi kontaminan dalam air itu mengikat, terikat di dalam resinnya itu. Nah, resinnya itu perlu dibersihkan atau diregenerasi. Nah, ini prosesnya mirip kalau kita pakai
apa namanya pakai filter ultrafiltrasi misalnya atau RO gitu ya, sama pada saat sudah jenuh dia filternya itu katakanlah ada kontaminan padatan atau senyawa yang kita bersihkan dari air yang kita inginkan. Nah, tetap harus diregenerasi gitu ya. Regenerasinya, ya ini prosedur regenerasinya untuk nanti menghilangkan kontaminan di dalam resin yang kita gunakan untuk unit. Oke, eh, bisa dipahami kira-kira apa yang ditayangkan tadi? Coba kita bahas juga bagaimana air demin yang diproduksi di PLTU Banjarsari. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat bagaimana alat produksi air water treatment plant untuk memproduksi air demin PLTU. PLTU ini adalah salah satu yang paling banyak butuh air gitu ya, sama seperti Indonesia Power lah kalau kita gitu ya. Nah, ini eh, kalau bicara mempersiapkan air, baguslah mempelajari yang apa yang ada di PLTU gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh water treatment plant yang ada di PLTU Banjarsari, bagaimana mereka memproduksi air demin. Nah, dilihat ada gambar keterangannya, dibuat blok diagramnya biar bisa paham ya, disimak. Oke, nah kira-kira
apa unit-unit yang ada di tadi ya, hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini bentuk aslinya itu kira-kira seperti ini, gitu ya. Ya, tangki-tangki seperti ini, kemudian nanti unit-unitnya di WTP itu clarified tank, kemudian ini ya. Nah, kalau ini sistemnya dia pakai sand filter. Jadi sand filter dia kayak pasir begitu, apa namanya sama ditaruh dan di bed di dalam kolom ini, kemudian dialirkan air yang mau kita jernihkan. Nah, ini salah satu utamanya adalah sandnya itu bisa mengikat mangan, produk-produk yang mengandung mangan, magnesium gitu ya. Nah, ini bisa juga. Jadi mungkin di daerahnya Banjarsari itu mangannya tinggi gitu ya. Jadi bisa beda-beda gitu ya. Misalnya air yang ada di Sumatera, Sumatera juga banyak, misalnya mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu kan beda-beda karakteristiknya ya. Nah, ini juga sama. Apakah kita cocoknya pakai apa? Nanti kalau kalian bekerja, dipelajari tuh raw waternya itu apa speknya gitu ya. Kalau misalnya ada permasalahan di water treatment plant-nya ini, kok nggak kurang
ya, dia dialirkan udara bertekanan, dilewatkan udara, harapannya CO2 dan oksigen yang ada di dalam air itu ikut bersama aliran yang ada di dekarbonator ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengalirkan sesuatu yang lebih cepat, kita pakai apa? Oh, cairan pakai pompa. Kalau gas pakai kompresor gitu ya. Nah, kalau di sini ya, ada apa? Siapa ini yang silakan di mute ya. Kira-kira arah dekarbonator itu seperti ini ya. Jadi nanti ada aliran prosesnya. Kalau ini tadi ada kation, dekarbonator, sama anion BFC. Kolom-kolomnya kan terpisah-pisah ya, kolomnya. Yang lebih detail lagi sampai kita mendapatkan air murni ya, masih mix, yang kan dia yang selesai. Nah, ini kira-kira bentuk kolom-kolomnya. Tadi kan ada satu kolom sand filter, yang kedua karbon aktif, yang ketiga. Nah, soal ujian akan sama seperti dulu ya. Misalnya spek air yang mau kita olah tuh seperti ini. Apa yang kita susun? Prosesnya apa dulu, kolom apa lagi sehingga nanti kita menghasilkan air murni. Ya, perlu diingat bahwa setiap tempat airnya pun berbeda-beda. Nah, kalau ini yang sering dipakai oleh jadi kebutuhan air untuk industri pembangkit seperti Indonesia Power tuh, kenapa dia berada di dekat laut? Dia butuh air yang sangat banyak. Salah satu teknologi terbaru ya udah lama juga. eh, Kalau misalnya pakai air KTI untuk menangani pendinginan atau pembuatan steam dan lain-lain yang ada di PLTU, orang Cilegon nggak bisa lagi mandi, gitu ya. Habis airnya. Makanya digunakan air laut yang jumlahnya amat sangat-sangat banyak. Nah, salah satu teknologinya adalah desalinasi air laut. Desalinasi air laut, kita bisa lihat nanti spek air laut itu seperti apa saja unitnya yang pasti di air laut rasanya asin gitu ya. Asin itu pasti ada NaCl-nya, ada MgCl2, magnesium sulfat, natrium sulfat dan lain-lain gitu ya. Nah, teknologi apa yang dipakai orang untuk desalinasi air laut? Nah, bisa kita lihat di dalam video ini. Bisa terlihat ya? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Water Treatment Plant dalam sebuah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Khususnya pada saat ini kita akan membahas flow diagram dari Water Treatment Plant di sebuah PLTU tersebut. Sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar, berikut merupakan flow diagram Water Treatment Plant dalam sebuah PLTU. Mari kita perhatikan bersama teman-teman, bahwasanya desain di sini mungkin akan sedikit berbeda. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak ada masalah. Ntar biar besar ya. Tahu nih punya ibu nih kadang-kadang nggak bisa di slideshow. Kali ini kita akan membahas tentang Water Treatment Plant dalam sebuah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Khususnya pada saat ini kita akan membahas flow diagram dari Water Treatment Plant di sebuah PLTU tersebut. Sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar, berikut merupakan flow diagram
water treatment plant dalam sebuah PLTU. Mari kita perhatikan bersama teman-teman, bahwasanya desain di sini mungkin akan sedikit berbeda. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak ada masalah karena itu adalah hal yang wajar dalam sebuah desain water treatment plant. Hal ini mengikuti dari kapasitas yang dibutuhkan oleh sebuah industri dan juga bahan baku yang digunakan. Kali ini, dalam diagram ini ditampilkan bahwasannya umpan diambil dari air laut. Ada juga beberapa PLTU yang umpannya menggunakan air payau dan juga air sungai. Di sini sebagai catatan ya teman-teman, karena di sini menggunakan air laut, yang mana air laut ini ketika tingkat kekeruhannya tinggi atau turbidity-nya tinggi, yaitu 5 NTU atau lebih ya teman-teman, maka di sini sebenarnya terdapat clarifier atau bak pengendapan, yang mana dalam clarifier tersebut terdapat proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Nah, kali ini yang kita bahas, air laut sebagai umpan di sini sudah cukup jernih, sehingga tidak dibutuhkan bak pengendapan atau clarifier. Akan tetapi jika teman-teman ingin mempelajari tentang clarifier, maka teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Telah saya buatkan video tentang clarifier ya teman-teman. Di situ membahas juga tentang koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari clarifier. Oke, kita mulai penjelasan tentang flow diagram dari water treatment plant di sebuah PLTU ini ya teman-teman. Baik, yang pertama, air laut sebelum masuk ke sistem itu dilakukan filterisasi atau penyaringan. Umumnya dalam tahap awal ini itu digunakan bar screen, yaitu alat filter yang dibuat dari susunan rama atau ram-raman besi yang berfungsi untuk menyaring sampah besar seperti plastik, botol bekas, dedaunan, ranting, kayu, dan lain sebagainya. Khusus mengenai bar screen ini juga telah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya dilakukan penyaringan lanjut dengan menggunakan basket filter dan automatic filter. Yang mana ini biasanya disebut dengan traveling screen, yaitu screen yang berputar dari atas ke bawah seperti rantai, yang mana di antara kisi-kisinya tersebut terdapat kantong-kantong sampah atau pengait, yang mana ketika dia berputar maka akan tersangkut sampah tersebut. Kemudian selanjutnya langsung menuju ke desalination system. Desalination system ini adalah sistem yang berfungsi untuk meminimalisir kandungan air garam. Mengapa perlu diminimalisir kandungan air garamnya? Karena sifat dari air garam tersebut adalah korosif. Banyak sekali peralatan-peralatan yang menggunakan logam. Oleh karenanya, peminimalisiran air garam perlu dilakukan untuk menghindari bahaya korosi. Ada beberapa jenis desalination system, akan tetapi yang umum kita ketahui itu ada 3. Yaitu ada yang pertama, multi-effect distillation, kemudian yang kedua, multi-stage evaporation, dan yang ketiga yaitu sistem reverse osmosis. Nah, di antara ketiga ini maka dikembalikan pada kapasitas yang ingin dicapai. Untuk kapasitas yang besar biasanya menggunakan multi-effect distillation system atau dapat juga menggunakan multi-stage evaporation system. Sedangkan untuk kapasitas yang kecil maka dapat digunakan sistem reverse osmosis. Nah, nanti ketiganya ini akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Kita bahas kelebihan dan kekurangannya, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, cara kerjanya, tentunya di video selanjutnya ya teman-teman. Baik, untuk yang ditampilkan dalam flow diagram ini, kita menggunakan multi-effect distillation. Adapun prinsip kerjanya yaitu dengan cara mengkontakkan air laut dengan steam. Dalam hal ini menggunakan prinsip kerja heat exchanger, di mana steam sebagai pemanasnya dan air laut adalah media dinginnya. Maka dalam hal ini terjadilah proses pertukaran panas. Air laut yang mengandung garam, setelah dipanaskan dengan steam, maka dia akan mencapai titik didihnya, dan kemudian akan menguap atau menghasilkan uap air. Dan uap air pada kondisi dingin selanjutnya akan membentuk tetes-tetes air atau embun, yang kemudian disebut dengan distilet. Distilet ini kemudian akan dipompa dengan pompa distilet menuju ke motif tank atau tangki khusus. Nah, air umpan yang telah terlepas uap airnya, maka akan lebih pekat konsentrasinya. Ya, inilah yang disebut dengan prin, yang kemudian akan dibuang kembali ke laut.
Air laut umumnya memiliki conductivity di antara 35.000 sampai dengan 40.000 mikrosiemen per senti. Sedangkan distilat yang dihasilkan umumnya memiliki conductivity kurang dari 40 mikrosiemen per senti. Persyaratan untuk air umpan pada PLTU yaitu air umpan memiliki conductivity kurang dari 1 mikrosiemen per senti. Oleh karena itu, perlu dilakukan treatment lagi terhadap air distilat yang diperoleh, yaitu diproses dalam demineralization system, yaitu sistem untuk meminimalisasi kandungan mineral di dalam air umpan. Ada beberapa jenis atau tipe sistem demineralization. Ada yang terpisah antara resin, kation, dan anion, ada juga yang bercampur. Yang ditampilkan pada gambar pada video kali ini adalah jenis yang dicampur, yaitu resin, anion, dan kation dicampur dalam satu tangki yang dinamakan mixed bed. Nah, ketika umpan melewati tangki mixed bed, maka terikatlah mineral oleh resin, sehingga diperoleh outputan yang memiliki kurang dari 1 mikrosiemen per senti. Dan inilah yang kemudian disebut dengan demin water, atau dalam hal ini disebut juga dengan make up water. Nah, karena pada operasinya, air ini digunakan untuk menambahkan air pada siklus uap air PLTU. Ketika air yang diperoleh masih memiliki conductivity lebih dari 1 mikrosiemen per senti, maka proses perlu dihentikan sementara dan dilakukan cleaning atau pencucian kembali resinnya dengan cara regenerasi, yaitu dengan cara mencuci resin dengan menggunakan regeneran yang berupa HCl dan NaOH. Melalui proses regenerasi ini, maka kemudian resin akan dapat digunakan kembali, yaitu sebagai ion exchange untuk mengikat mineral yang ada di dalam air, sehingga diperolehlah air demin yang memiliki conductivity kurang dari 1 mikrosiemen per senti dan dapat digunakan sebagai make up water. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas. Oke, ada flow diagramnya ya. Tinggal mendeskripsikan. Jadi kalau di sini eh, air laut masuk, ada bar screen, pompa, kemudian filter-filter, sudah yang kotor di sini, yang bersih dimasukkan ke dalam desalination plant. Kemudian hasil dari proses ini disimpan jadi BRIN ya. Ini apa namanya penampungannya ya. Kemudian dipompakan ke sama ya tadi ya proses ada apa nih yang ada di body tank nih? Penghilangan kontaminan juga ya, selain garam, kemudian logam-logamnya, kemudian mineral-mineralnya, baru kemudian masuk ke dalam unit proses. Kemudian ini eh, lebih detail lagi, ini ada anti foaming, anti buih itu ya. Kemudian endapan, scale, termasuk juga kalsium dan lain-lain yang ada di sini dipisahkan. Anti foaming disemprotkan, kemudian masuk ke dalam desalination plant ini. Nah, printnya ini eh, yang nanti secara apa namanya ada yang proses penguapan, ada juga yang hanya dipisah-pisah pakai ultrafiltrasi gitu ya. Nah, kalau beberapa metode yang ada di desalination plant itu. Termasuk yang pakai reverse osmosis banyak juga di desalination plant. Kalau di Indonesia Power, kalian kan, oh ya, kalian nggak ke IP ya. Tahun kemarin kita ke IP,
Nah, mereka apa namanya jelaskan secara detail kalau di IP dia tidak pakai penguapan, tapi dia pakai RO gitu ya untuk menghasilkan memisahkan BRIN dengan air bersih yang sudah nanti digunakan untuk pembuatan steam. So, ada unitnya ya Pompa tadi. distillate menuju ke motif tank atau green yang umumnya memiliki Nah, ini ya. conductivity kurang dari 40 mikrosiemens Nah, per kalau centi. conductivity artinya masih ada logam-logamnya di situ ya. Persyaratan untuk air umpan pada PLTU yaitu air umpan memiliki conductivity kurang dari 1 mikrosiemens per centi. Oleh karena itu perlu dilakukan treatment lagi terhadap air distilat yang diperoleh, yaitu diproses dalam demineralization system, yaitu sistem untuk meminimalisasi kandungan mineral di dalam air umpan. Ada beberapa jenis atau tipe sistem demineralization. Ada yang terpisah antara resin, kation, dan anion, ada juga yang bercampur. Yang ditampilkan pada gambar pada video kali ini adalah jenis yang dicampur, yaitu resin, anion, dan kation dicampur dalam satu Ya di mix ya, tangki yang dinamakan mixed ion bed. exchange. Nah, Ion exchange. ketika umpan melewati tangki mixed bed, maka terikatlah mineral oleh resin, sehingga diperoleh outputan yang memiliki kurang dari 1 mikrosiemens per centi. Dan inilah yang kemudian disebut dengan demin water, atau dalam hal ini disebut juga dengan make up water. Nah, karena pada operasinya, air ini digunakan untuk menambahkan air pada siklus uap air PLTU. Ketika air yang diperoleh masih memiliki conductivity lebih dari 1 mikrosiemens per centi, maka proses perlu dihentikan sementara dan dilakukan cleaning atau pencucian kembali resinnya dengan cara regenerasi, yaitu dengan cara mencuci resin dengan menggunakan regeneran yang berupa HCl dan NaOH. Melalui proses regenerasi ini, maka kemudian resin akan dapat digunakan kembali, yaitu sebagai ion exchange untuk mengikat mineral yang ada di dalam air, sehingga diperolehlah air demin yang memiliki conductivity kurang dari 1 mikrosiemens per centi dan dapat digunakan sebagai make up water. Oke, teman-teman, demikian. Oke, kira-kira perlu diulang tidak? Atau sudah dicatat penjelasan prosesnya? Kali ini, dalam diagram ini ditampilkan bahwasannya umpan diambil dari air laut. Ada juga beberapa PLTU yang umpannya menggunakan air payau dan juga air sungai. Di sini sebagai catatan ya teman-teman, karena di sini menggunakan air laut, yang mana air laut ini ketika tingkat kekeruhannya tinggi atau turbidity-nya tinggi, yaitu 5 NTU atau lebih ya teman-teman, maka di sini sebenarnya terdapat clarifier atau bak pengendapan, yang mana dalam clarifier tersebut terdapat proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Nah, kali ini yang kita bahas, air laut sebagai umpan di sini sudah cukup jernih, sehingga tidak dibutuhkan bak pengendapan atau clarifier. Akan tetapi jika teman-teman ingin mempelajari tentang clarifier, maka teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Telah saya buatkan video tentang clarifier ya teman-teman. Di situ membahas juga tentang koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari clarifier. Oke, kita mulai penjelasan tentang flow diagram dari water treatment plant di sebuah PLTU ini ya teman-teman. Baik, yang pertama, air laut sebelum masuk ke sistem itu dilakukan filterisasi atau penyaringan. Umumnya dalam tahap awal ini itu digunakan bar screen, yaitu alat filter yang dibuat dari susunan rama atau ram-raman besi yang berfungsi untuk menyaring sampah besar seperti plastik, botol bekas, dedaunan, ranting, kayu, dan lain sebagainya. Khusus mengenai bar screen ini juga telah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya dilakukan penyaringan lanjut dengan menggunakan basket filter dan automatic filter. Yang mana ini biasanya disebut dengan traveling screen, yaitu screen yang berputar dari atas ke bawah seperti rantai
yang mana di antara kisi-kisinya tersebut terdapat kantong-kantong sampah atau pengair, yang mana ketika dia berputar, maka akan tersangkut sampah tersebut. Kemudian selanjutnya langsung menuju ke desalination system. Desalination system ini adalah sistem yang berfungsi untuk meminimalisir kandungan air garam. Mengapa perlu diminimalisir kandungan air garamnya? Karena sifat dari air garam tersebut adalah korosif. Banyak sekali peralatan-peralatan yang menggunakan logam. Oleh karenanya, peminimalisiran air garam perlu dilakukan untuk menghindari bahaya korosi. Ada beberapa jenis desalination system, akan tetapi yang umum kita ketahui itu ada 3. Yaitu ada yang pertama, multi-effect distillation, kemudian yang kedua, multi-stage evaporation, dan yang ketiga yaitu sistem reverse osmosis. Nah, di antara ketiga ini maka dikembalikan pada kapasitas yang ingin dicapai. Untuk kapasitas yang besar biasanya menggunakan multi-effect distillation system atau dapat juga menggunakan multi-stage evaporation system. Sedangkan untuk kapasitas yang kecil maka dapat digunakan sistem reverse osmosis. Nah, nanti ketiganya ini akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Kita bahas kelebihan dan kekurangannya, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, cara kerjanya, tentunya di video selanjutnya ya teman-teman. Baik, untuk yang ditampilkan dalam flow diagram ini, kita menggunakan multi-effect distillation. Adapun prinsip kerjanya yaitu dengan cara mengkontakkan air laut dengan steam. Dalam hal ini menggunakan prinsip kerja heat exchanger, di mana steam sebagai pemanasnya dan air laut adalah media dinginnya. Maka dalam hal ini terjadilah proses pertukaran panas. Air laut yang mengandung garam, setelah dipanaskan dengan steam, maka dia akan mencapai titik didihnya, dan kemudian akan menguap atau menghasilkan uap air. Dan uap air pada kondisi dingin selanjutnya akan membentuk tetes-tetes air atau embun, yang kemudian disebut dengan distilet. Distilet ini kemudian akan dipompa dengan pompa distilet menuju ke motif tank atau tangki khusus. Nah, air umpan yang telah terlepas uap airnya, maka akan lebih pekat konsentrasinya. Ya, inilah yang disebut dengan brin, yang kemudian akan dibuang kembali ke laut. Air laut umumnya memiliki conductivity di antara 35.000 sampai dengan 40.000 microsiemen, ya teman-teman. Ini ya. Ini kalau dia pakai yang itu tadi prinsip heat exchanger. Ada juga yang prinsip RO ya, pakai RO. Jadi brinnya itu melewati RO, RO eh, kontaminan garamnya banyak, eh, masuk ke dalam tangki brin yang sudah bersih dengan prinsip RO ya, sudah saya jelaskan kemarin itu ya. Prinsipnya osmosis, kemudian reverse, jadi aliran balik ya, seperti osmosis yang kita pelajari kalau dulu-dulu gitu ya. Ada konsentrasi garam tinggi, kemudian air yang jernih. Biasanya air akan bergerak dari kiri, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, sehingga konsentrasinya seimbang. Nah, itu dibalikan. Ini kalau yang ini prosesnya dengan tadi ya, dia seperti heat exchanger dikontakkan, kemudian eh, apa namanya, air yang mengandung garam lebih banyak nanti ditampung. Kemudian kalau di Indonesia Fiber itu dia dibalikan lagi ke laut, dan itu konsentrasi garamnya udah sangat tinggi ya, mungkin sekitar 70 sampai 80% sudah air garam yang dikembalikan di di apa namanya ke air laut. Nah, ini semoga kalian bisa membuka wawasan kalian ya, proses ini seperti yang tadi sudah apa Baik, namanya untuk yang ditampilkan dalam flow dijelaskan juga. Nah, ini ada contoh desalinasi air laut di PLTU yang berbeda. Coba kita cek bagaimana. Nah, kalau ini dia pakai RO. Yang ada di KTOP, Pemanasan global atau naiknya suhu rata-rata permukaan bumi menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Di antara dampaknya adalah saat ini kalau kekurangan air, kemudian mereka nanti memisahkan mendesal air ya, mendesalinasi air laut untuk keperluan air bersih gitu ya. Nah,
Kalau di KTOP, jadi KTI itu ada anak perusahaan namanya KTOP. Tahun kemarin kami juga ke sana. KTOP itu, kalau KTI kan memproduksi air proses, air demin atau air bersih lah gitu ya, yang dipakai di industri. Kalau KTOP ini berbeda. Dia memproduksi khusus air untuk umpan boiler. Nah, semuanya pakai prinsip sama seperti desalinasi air laut itu, tapi dia pakai apa namanya, pakai RO banyaknya. Jadi bertumpuk nanti RO-nya itu. Nah, ini kita Selama musim, suhu ekstrim dan dengar air ya, hujan mungkin yang orang turun membuat secara air tawar sporadis dari air membuat laut. air tanah juga semakin menurun. Kondisi ini membuat banyak sumber air bersih semakin sedikit, di mana volume sungai menurun dan sumber mata air tanah mengering. Di sisi lain, dampak pemanasan global ini juga membuat air laut semakin meningkat karena mencairnya gunung es di kutub. Namun air laut tidak dapat diminum secara langsung karena memiliki konsentrasi garam yang tinggi. Kandungan garam dalam air laut, terutama natrium klorida, membuatnya tidak cocok untuk dikonsumsi oleh manusia dalam jumlah yang signifikan. Walau begitu, seiring kemajuan teknologi, kini banyak negara, terutama negara yang memiliki daerah gurun dan tanah yang kering, berlomba mengembangkan pabrik penyulingan atau desalinasi, yaitu proses menghilangkan garam dan kontaminasi lainnya, sehingga air laut dapat diubah menjadi air minum yang aman dikonsumsi. Pada video kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses desalinasi, mengubah air laut menjadi air tawar yang aman dikonsumsi. Nah, itu ya, ini unit-unitnya, unit peralatannya. Dia mengandalkan RO gitu ya, tidak Dampak seperti perubahan tadi. iklim telah menciptakan tantangan yang signifikan terhadap sumber air tawar tradisional di seluruh planet kita. Hal ini juga terjadi di Australia Barat. Kota Perth mengandalkan suplai air bersih dari bendungan. Namun curah hujan yang semakin sedikit membuat persediaan air menurun secara signifikan. Sedangkan populasi yang stabil membuat permintaan akan sumber air bersih semakin meningkat. Posisi Perth dan Bellingham adalah kota yang dekat dengan sumber air tak terbatas, yaitu air laut. Kondisi inilah yang melatari terbentuknya perusahaan desalinasi air laut. Ini adalah pabrik desalinasi air laut, salah satu pabrik desalinasi air laut berskala besar di Australia Barat yang terletak di dekat Bellingham. Pabrik desalinasi ini telah beroperasi sejak 2006 dan kini pabrik ini dapat memenuhi setengah kebutuhan air minum di kota Perth yang menjadikannya sangat penting untuk kehidupan di Australia Barat. Secara umum, proses kerja desalinasi terdiri dari 5 tahap. Pertama, pasokan air laut, penyaringan, ultrafiltrasi, reverse osmosis, dan terakhir pengolahan air. Pertama, pasokan air laut. Pabrik dibangun 500 meter dari bibir pantai, dan pipa diletakkan di bawah tanah. Di ujung pipa, menara intake dibangun setinggi 8 meter, sementara kedalaman laut adalah 12 meter. Air laut akan mengalir secara gravitasi melalui dua pipa selebar 2,4 meter ke sumur basah 10 meter di bawah permukaan laut. Sehingga aliran intake sangat lambat yang memungkinkan ikan dan biota laut lainnya dengan mudah berenang menjauhi dari pipa intake. Proses kedua adalah screening.
air laut akan melewati layer yang menyaring rumput laut dan sampah laut lainnya. Sementara itu, air laut yang sudah bersih akan dibawa ke proses selanjutnya. Tahapan ketiga adalah ultrafiltrasi. Proses ultrafiltrasi melibatkan pemompaan air laut melalui serangkaian filter seperti ini. Filter terdiri dari 7.000 sedotan kecil dengan lubang yang 700 kali lebih kecil dari rambut manusia. Lubang ini sangat kecil sehingga dapat menyaring virus dan bakteri. Berlanjut ke proses keempat, yaitu reverse osmosis. Proses ini adalah proses yang melibatkan teknologi tinggi. Proses reverse osmosis membutuhkan tekanan air yang sangat tinggi. Tekanan ini dimulai dari 3 bar dan dirubah secara bertahap hingga 57 bar. Untuk ilustrasi, tekanan air 57 bar jika diarahkan ke atas dapat menyembur hingga 570 meter ke udara. Semua proses ini terjadi di dalam perangkat pemulihan energi ini, yang bekerja dengan menangkap energi hidrolik dari tekanan tinggi untuk mencapai titik ekstrim dan mentransfer energi ini ke dalam rotor. Perangkat inilah yang membuat desalinasi menjadi pilihan sumber air bersih yang layak. Air laut akan meninggalkan perangkat pada tekanan tinggi dan melewati rak reverse osmosis. Ada 16 rak reverse osmosis di pabrik ini. Masing-masing rak terdiri dari 244 pembuluh yang mengandung 7 membran. Setiap membran berukuran sekitar 440 kaki persegi dan terdiri dari lapisan-lapisan yang berbentuk spiral. Perangkat ini memberi kapasitas untuk menghasilkan sekitar 305 juta liter air setiap hari, atau sekitar 122 kolam renang berukuran Olimpiade. Biasa ya. Setelah air melewati proses reverse osmosis, air yang keluar dari sini hampir 100% H2O murni. Begitu murninya membuat air ini belum layak diminum, sehingga air ini harus melewati proses terakhir untuk mengubahnya menjadi air mineral dan mendisinfeksi untuk menstabilkannya dan membuatnya aman untuk diminum. Proses ini melewati mineralisasi, yaitu langkah penambahan mineral yang dibutuhkan seperti potasium dan magnesium untuk membuat air sehat dan layak diminum secara langsung. Seperti semua aspek proses desalinasi lainnya, air dipantau secara hati-hati dan tingkat pengolahannya disesuaikan untuk memastikan kualitas air yang konsisten. Pemantauan dan pergerakan kualitas air dilakukan oleh operator di ruang kontrol pabrik. Sampai tahap ini, air sudah menjadi air tawar yang bersih, jernih, dan siap untuk diminum. Air ini kemudian dialirkan ke pipa pasokan air minum masyarakat di kota Perth dan reservoir perusahaan air minum di dekat bendungan. Iya, bisa ya dua proses. Kalau yang tadi dia di uap exchanger pemanasan gitu ya. Nah, kalau yang ini pakai membran, pakai ultrafiltrasi dan pakai RO tadi ya. Nah, ini memang dua teknologi yang sekarang dipakai, tergantung yang paling baru sebenarnya memang yang ada di Vert ini gitu ya. Eh, dari akhir dari ini apa nama penjelasan tadi, kalau ini targetnya adalah air minum. Nah, air minum itu air mineral. Jadi kalau yang pakai RO ini kan hilang semua tuh. Dia bilang murni, justru ditambahkan lagi dengan mineralnya karena air yang kita minum harus ada mineralnya. Kalau enggak nanti kita kekurangan mineral gitu ya. Nah, kalau air proses atau yang ada di industri kan nggak boleh ada ada mineralnya, makanya disebut demin gitu ya.
dihilangkan. Jadi kalau ini yang tadi yang di PERT ini, kalau misalnya dia digunakan untuk mensuplai pabrik untuk air proses atau air umpan boiler, ya sudah nggak ada apa-apa gitu ya, dia langsung bisa masuk ke proses yang ada di industri. Nah, karena ini kalau yang penjelasan ini targetnya adalah air minum, jadi harus ditambahkan dengan mineral. Oke, kira-kira sampai sini eh, cukup dimengerti. Prosesnya detail ya. Kalau kalian mau nanti saya kirimkan aja, saya share eh, PPT-nya sehingga bisa diulang lagi. Banyak kan metode-metodenya yang bisa dipelajari dari sini. Nah, ini juga ada beberapa teknologi terbaru ya yang The juga purpose of a power kalau ini boiler khusus is to untuk create steam by eh, applying heat energy to water. umpan boiler Water gitu ya. supplied to the Kita bahas boiler, juga ya. which Ini is sudah hampir converted to setengah 6. steam, is called feed water. This feed water system removes any impurities in the condensate, which is steam converted back to water, preheats and pressurizes it, then returns it to the power boiler steam drum. The power boiler control system maintains the proper flow of feed water to the boiler. As the hot combustion gases pass from the furnace through the generating tube bank, steam is formed in the tubes and rises to the steam drum. The steam system is the proper pressure and temperature. Oh, ini penjelasannya nggak begitu detail ya. Sistemnya saja. Oh, ini apa ya? Ini lebih. Nih. Kita mau berangkat ke PT Wilmar. Mungkin tidak semua, tapi sebagian kalian. Karena jadwal kita baru dapat mungkin sekitar tanggal 26 ya, Kroma ya. Ya, Prof, Eh, benar tanggal 26. kita UAS dulu, tapi nanti kita dapat kesempatan, sayang sekali kalau kita nggak ke sana. Jadi mungkin sebagian dari kalian sudah dipilih sama panitia ya. Nanti bisa bersama saya ke PT Wilmar, kita melihat. Nah, sebagai persiapan, misalnya secara ini ada pabrik kelapa sawit, kita melihat bagaimana water treatment plant yang ada di pabrik kelapa sawit. Mungkin mirip-mirip yang ada di Wilmar. Saya juga belum pernah ke Wilmar karena Wilmar perusahaan baru ya. Jadi saya belum pernah ke sana. Tapi kita pelajari sama-sama, terutama unit utilitasnya dan nanti prosesnya. Nah, ini saya Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana proses pengolahan air WTP atau water treatment plant, di mana akan diolah untuk kebutuhan pabrik. Mulai dari awal hingga pada akhirnya nanti air boleh berfungsi dan digunakan di dalam pabrik. Bagaimana urutan-urutannya kita saksikan dari awal hingga pada selesai nanti video ini.
Dimulai dari waduk, debit air akan dihisap menggunakan pompa missing rawater. Dari pompa ini, air akan didorong menuju ke dalam tangki yang berikutnya. Pompa ini akan dikontrol menggunakan funnel, cukup atau tidaknya debit air di dalam pabrik. Sebelum air yang dari waduk tadi dimasukkan ke dalam tangki, maka air terlebih dahulu akan dicampur dengan zat-zat kimia bertujuan untuk menjernihkan air yang dicampur di dalam tangki dan akan ditembak ke dalam pipa melalui pompa missing ini. Dan setelah zat kimia dicampurkan, maka air akan mengalir ke dalam tangki clarifier ini. Di dalam tangki clarifier ini, air akan diproses pada tahap pertama. Dalam proses ini, air akan dipisahkan dari lumpur. Lumpurnya akan turun ke bawah, sedangkan debit air akan mengalir menuju ke tangki water basin. Di dalam tangki water basin ini, air kembali akan diendapkan melalui proses penyekatan di dalam tangki. Air akan mengalir melalui pipa 3 inci menuju ke pompa missing water basin. Dan pompa ini dikontrol menggunakan panel yang berada di sini. Setelah dari pompa ini, air akan mengalir menuju ke dalam tangki sand filter, di mana pada sand filter ini air akan kembali disaring pada tahap yang terakhir sebelum masuk ke dalam tangki tower. Dari tangki tower inilah air mengalir dan siap dipergunakan di dalam pengolahan pabrik kelapa sawit. Oke, video kali ini sampai di sini saja. Jikalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Ini Terima kasih. ya, simple. Kalau ini umpan boiler, coba. Kebutuhan energi dan sistem pemanasan dalam industri umumnya dipenuhi dengan cara memanfaatkan steam yang dibangkitkan dalam suatu kettle atau boiler. Boiler adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang akan digunakan untuk pemanasan atau sebagai tenaga gerak. Secara sederhana, prinsip kerja boiler adalah memanaskan air hingga mencapai titik didihnya sehingga air berubah menjadi uap atau steam. Uap itulah yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk pemanasan crude oil, untuk proses produksi minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Eits, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Sistem pengolahan air umpan boiler adalah sistem yang terdiri dari beberapa teknologi yang memenuhi kebutuhan pengolahan air umpan boiler. Mengolah air umpan boiler sangat penting untuk boiler bertekanan tinggi dan rendah. Air yang berasal dari sumur, sungai, danau, dan laut tidak dapat langsung digunakan untuk air umpan kettle. Air yang digunakan harus diolah terlebih dahulu karena jika tidak maka masa pakai kettle akan berkurang. Penggunaan air umpan kettle yang tidak memenuhi persyaratan akan menimbulkan beberapa masalah, di antara lain adalah pembentukan kerak, terjadinya korosi, dan pembentukan busa. Yang pertama adalah pembentukan kerak.
Kerak pada ketel dapat terjadi karena pengendapan langsung dari zat pengotor pada permukaan perpindahan panas, atau karena pengendapan zat tersuspensi dalam air yang kemudian melekat pada logam dan menjadi keras. Kerak dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan lanjut setempal atau local overheating dan logam ketel gagal berfungsi atau failure. Yang kedua adalah korosi pada ketel. Korosi secara sederhana adalah perubahan kembali logam menjadi bentuk bijinya. Proses korosi sebenarnya merupakan proses elektrokimia yang rumit dan kompleks. Korosi dapat menimbulkan kerusakan yang luas pada permukaan logam. Penyebab utama timbulnya korosi antara lain pH air yang rendah, gas-gas yang terlarut dalam air seperti O2, CO2, dan lain sebagainya, serta garam-garam terlarut dan padatan tersuspensi. Kontak antara permukaan logam dan air menyebabkan terjadinya reaksi korosi yang dituliskan sebagai berikut. Reaksi di atas pada suatu saat akan mencapai keadaan kesetimbangan dan korosi tidak akan berlanjut. Akan tetapi, adanya oksigen terlarut dan pH air yang rendah akan mengakibatkan terganggunya kesetimbangan dan reaksi bergeser ke arah sebelah kanan. Yang ketiga adalah pembentukan busa. Pembentukan busa atau foaming adalah peristiwa pembentukan gelembung-gelembung di atas permukaan air dalam drum boiler. Penyebab timbulnya busa adalah adanya kontaminasi oleh zat-zat organik atau zat-zat kimia yang ada dalam air ketel yang tidak terkontrol dengan baik. Busa dapat mempersempit ruang pelepasan uap panas dan dapat menyebabkan terbawanya air serta kotoran-kotoran bersama-sama dengan uap air. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh hal ini adalah terjadinya endapan dan korosi pada logam-logam dalam sistem ketel. Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diterapkan persyaratan terhadap air umpan ketel. Berikut adalah persyaratan air ketel pada berbagai tekanan kerja. Pengolahan air umpan ketel secara umum. Sebelum digunakan sebagai umpan air yang berasal dari berbagai jenis sumber, diolah dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode pendahuluan, yang kedua proses filtrasi, dan yang ketiga proses pertukaran ion. Setelah mengalami pengolahan pendahuluan atau pengolahan eksternal, air umpan boiler harus mengalami pengolahan khusus. Pengolahan ini menggunakan berbagai macam zat kimia yang diinjeksikan atau ditambahkan ke air umpan boiler. Penambahan bahan kimia ini diharapkan dapat digunakan untuk mencegah berbagai akibat yang dapat merugikan performansi kerja dari ketel. Penambahan bahan-bahan kimia pada air umpan boiler merupakan proses yang esensial, terlepas dari kenyataan apakah air itu diolah atau tidak sebelumnya. Oleh karena itu, pengolahan eksternal dalam beberapa hal tidak diperlukan, sehingga air dapat langsung digunakan setelah penambahan beberapa bahan-bahan kimia saja. Contoh penambahan bahan-bahan kimia pada air umpan ketel tanpa harus mengalami pengolahan terlebih dahulu adalah 1. Apabila ketel beroperasi pada tekanan rendah atau sedang. 2. Apabila sejumlah besar kondensat digunakan kembali sebagai air umpan. 3. Atau bila air baku yang digunakan untuk air umpan ketel telah memiliki kualitas yang baik. Proses pengolahan air dengan penambahan bahan-bahan kimia ini memiliki beberapa kesulitan. Kesulitan yang utama adalah bila kesadahan air umpan sangat tinggi sehingga banyak lumpur yang terbentuk. Hal ini dapat menaikkan jumlah blowdown pengolahan air umpan ketel dengan penambahan bahan-bahan kimia yang dilakukan tanpa pengolahan pendahuluan atau pengolahan eksternal juga memperbesar kemungkinan pembentukan kerak pada sistem sebelum ketel dan pada saluran-saluran air umpan. Pada pengolahan air umpan ketel dilakukan penambahan bahan-bahan kimia. Hal ini bertujuan untuk: pertama, bahan kimia yang ditambahkan akan bereaksi dengan kesadahan dan kandungan silika air umpan, sehingga dapat mencegah terjadinya pengendapan kerak pada permukaan logam ketel. Bahan kimia yang biasa digunakan adalah nitrilo-triacetic acid dan etilen diamin tetraacetic acid.
Catat ya. Kedua, penambahan bahan kimia dilakukan agar zat-zat tersuspensi menjadi seperti lumpur, sehingga tidak melekat pada logam ketel. Ketiga, penambahan bahan kimia akan menjadi perlindungan anti busa, sehingga memastikan pemekatan padatan terlarut dan tersuspensi tidak terjadi carry over. Pada pengolahan air umpan ketel dilakukan penambahan bahan-bahan kimia. Hal ini bertujuan untuk: pertama, bahan kimia yang ditambahkan akan bereaksi dengan kesadahan dan kandungan silika air umpan, sehingga dapat mencegah terjadinya pengendapan kerak pada permukaan logam ketel. Bahan kimia yang biasa digunakan seperti nitrilo triacetic acid (NTA) dan etilen diamin tetraacetic acid (EDTA). Beberapa jenis zat kimia yang dapat diendapkan seperti ion kalsium, ion magnesium, dan silika. Tujuan penambahan bahan-bahan dalam proses pengolahan air umpan boiler. Salah satu cara untuk mencegah korosi pada ketel adalah dengan cara menghilangkan oksigen dari air dan menyediakan alkalinitas yang cukup. Bahan kimia yang biasanya digunakan untuk menghilangkan oksigen adalah natrium sulfit dan hydrazine. Reaksi yang terjadi pada proses ini adalah sebagai berikut. 2Na2SO3 ditambah O2 menjadi 2Na2SO4 dan N2H4 ditambah O2 menjadi H2O ditambah N2. Oksigen scavenger. Natrium sulfit digunakan pada proses ini karena: pertama, mempunyai kecepatan reaksi yang cepat pada temperatur rendah. Kedua, mudah untuk diumpankan. Dan ketiga, sisa yang tidak bereaksi dapat dianalisis dengan mudah. Kondensat treatment atau perlakuan terhadap kondensat. Perlakuan tersebut mencakup pengendalian korosi di sistem kondensat dan perbaikan mutu kondensat atau kondensat polishing. Sekalipun kondensat yang diumpankan kembali relatif murni, tetapi mungkin mengandung impurities dari hasil proses korosi dan erosi, baik yang larut maupun yang tidak larut. Impurities tersebut dapat berupa mineral-mineral, kesadahan, dan minyak. Kondensat polishing dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah impurities tersebut agar dapat mencegah pembentukan kerak pada ketel dan turbin, dan meminimumkan pengaruh korosif. Nah, itu tadi ya, senyawa-senyawa kimia pernah saya bahas sebelum yang di PPT sebelumnya. Ada penambahan hidrasin, ada penambahan anti-foaming, kemudian ada penambahan oksigen scavenger gitu ya. Beberapa senyawa yang sudah disebutkan tadi, itu ada catatan di PPT yang sudah saya jelaskan. Terakhir barangkali ketika kita bicara membran ini banyak dipakai di industri pengolahan air. Mungkin ini lebih detail. Yo, what's up men? Balik lagi di channel ini. Kita akan bahas kali ini adalah teknologi yang berkaitan dengan air. Karena ini menandakan bahwa tawar seperti sama sekali tidak bisa makan ataupun minum air garam karena susah sekali. Ini kita menggunakan thermal desalinisasi susah sekali ini, atau menggunakan penguapan. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas masalah reverse osmosis atau penyaringan kandungan garam pada air. Nah, gimana caranya? Kita simak berikut ini. Nah, sekarang reverse osmosis sudah banyak dikembangkan di negara-negara pinggiran laut ya, untuk bisa menjaga kandungan air mereka. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Mari kita simak berikut ini. Oke, kita lanjut. Pada reverse osmosis kita memiliki beberapa macam serat penyaring ya. Ada 3 lapis atau 3 layer yang masing-masing itu sangat tipis sekali teman-teman semua, untuk bisa menyaring kandungan-kandungan garam yang ada di air. Nah, kita bisa lihat 3 komponen ini, 3 layer ini yang akan menyaring. Sistemnya seperti apa? Caranya seperti apa? Kita simak bareng-bareng, mamen. Nah, lipatan-lipatan seperti itulah yang nantinya akan bisa menyaring kandungan
garam pada air, teman-teman semua. Jadi nanti air akan masuk dan akan diputar-putar, sisanya nanti molekul-molekul garam tidak akan bisa lewat karena memang kandungan dari serat-serat ini atau bahan ini lebih tipis dibandingkan molekul-molekul garam. Kita akan coba simak video berikut ini. Yo, check it bro. Nah, dengan layer-layer yang banyak, kita bisa lihat seperti itu. Ini akan memisahkan kandungan-kandungan garam pada air. Air itu akan diputar-putar, ya. Sisanya molekul garam itu tidak akan bisa melakukan penetrasi karena memang molekul yang ada di saring ini lebih kecil, ya. Water molekul itu paling kecil ya dibandingkan dengan kandungan lainnya seperti garam atau lagi bahkan virus pun lebih besar dibandingkan kandungan air ya. Nah, dengan cara seperti ini air akan memisahkan diri ya, yang akan diputar dari bagian terluar, sisanya akan disaring ya, lalu air akan masuk pada titik tengah setelah berputar-putar dan akan melaju melalui pipa tersendiri, teman-teman semua. Nah, inilah pipa-pipa yang dikembangkan untuk namanya kita water reverse osmosis, untuk penyaringan air garam menjadi air yang jernih dan bisa dikonsumsi. Nah, putarannya seperti ini teman-teman semua. Jadi dari belakang itu nanti akan disaring, teman-teman semua akan berputar, lalu hasil saringannya itu akan dikonkretkan ya atau dibuang juga melalui bak samping. Nah, sisanya itu akan berputar dan melaju ke titik tengah, itulah recycle water, teman-teman. Kita akan simak sistemnya seperti apa. Nah, biasanya di perusahaan besar itu ada beberapa stage ya. Stage 1 itu 52 pressure vessel, stage 2 24 dan stage 3 itu 12. Intinya di sini air akan dipompa melalui stage pertama dan akan disaring. Hasil saringan itu nanti akan ada water yang sudah jernih, airnya sudah jernih. Nah, sisanya akan ada limbahnya ibaratnya gitu. Nah, limbahnya juga masih terdapat kandungan air yang akan disaring di stage 2 dan stage 3 sampai hasil akhirnya adalah limbah yang benar-benar padat seperti garam itu. Nah, inilah yang biasanya perusahaan-perusahaan besar lakukan untuk bisa desalinisasi air laut ya, menjadi air yang bisa kita minum. Nah, persoalan ini juga memiliki kendala, teman-teman semua. Artinya dari limbah-limbah tersebut nanti akan dibuang lagi ke laut. Nah, sayangnya kadar dari garam tersebut yang sudah disaring itu sangat tinggi dan sangat padat sehingga nantinya kandungan itu akan mengendap di dasar laut dan mungkin saja akan bisa merusak ekosistem dari laut. Inilah yang seharusnya kita alternatifkan, cari alternatif terbaru bagaimana caranya nanti. Nah, mungkin seperti itu ya agar kita bisa menikmati air sehat setiap hari. Oke, itu gambaran sekilas, nanti bisa kalian pelajari lebih detail ya bagaimana reverse osmosis itu bekerja sampai dia bisa menyaring, sistemnya filter gitu ya. Saya rasa semua teknologi sudah saya jelaskan dalam proses memproduksi air, baik pun air bersih, air demin, dan air umpan boiler, dan beberapa teknologi tadi, desalinasi air laut. Nah, silakan kalian kompilasi lagi ilmunya, dan apa yang sudah dicatat tadi di summary, dikumpulkan juga. Hari Sabtu jam 8, kita akan quiz offline. Dan beberapa yang saya tayangkan hari ini tentu menjadi sangat penting selain dengan yang sudah saya tayangkan sebelumnya. Tapi sebenarnya ini mengakumulasi dari apa yang kalau ini kita pakai visual, kalian membayangkan bagaimana peralatan dan lain-lainnya. Kalau kemarin kan VVT, teori dan lain-lain. Saya rasa sampai sini sudah cukup saya membekali tentang utility, terutama penyiapan air untuk mahasiswa angkatan 2021 ya ini ya. Nah, silahkan kalian persiapkan diri untuk UAS nantinya. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu pada hari Sabtu, persiapan kuis dan persiapan UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, eh, bisa selesai UAS besok, karena kita kan nggak sudah mau maghrib ya, kita nggak bisa diskusi lagi. Jadi nanti setelah UAS besok, boleh kita apa gitu yang kalau nanti ada yang perlu didiskusikan. Oke, selamat sore, selamat bermaghrib, sholat maghrib di rumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu.